Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Pada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, apakah teman-teman sudah mendapatkan harga teoritis dari OASA? Dan apakah teman-teman sudah mendapatkan jawaban mengapa pada tanggal 10 Januari 2023 transaksi saham OASA tidak terkena ARB karena turunnya cukup tajam? Yuk kita hitung harga teoritis OASA. OASA melakukan rights issue dengan perbandingan saham baru dibanding dengan saham lama 167 dibanding dengan 10. Harga rate-nya Rp100 per lembar dan tanggal hukumnya 9 Januari 2023. Perhitungan harga teoritis merupakan rata-rata harga saham dari saham yang telah saya pegang sebelum rights issue dan saham yang saya tebus hak rate-nya atas saham yang saya pegang saat itu. Apabila saya misalnya memegang 10 lembar saham pada saat cum date, maka nilai saham saya 10 dikali dengan Rp680 karena OASA ditutup di harga Rp680 saat cum date. Sedangkan saya juga mempunyai hak rate sebanyak 167 lembar saham di harga Rp100. Dengan demikian, nilai hak rate saya Rp16.700. Total nilai saham yang saya pegang apabila saya memegang 10 lembar saham saat cum date dan menebus semua hak rate saya Rp23.500. Dan total saham yang saya pegang sebanyak 177 lembar. Sehingga harga teoritis saham OASA saya Rp23.500 dibagi dengan 177 atau Rp133 per lembarnya. Inilah harga teoritis dari saham OASA saya. Dengan catatan pada saat penebusan saya menebus semua hak rate saya. Apabila teman-teman memegang 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, maka harga teoritisnya akan sama sepanjang teman-teman menebus semua hak rate-nya. Lalu bagaimana dengan transaksi saham tanggal 9 dan tanggal 10? Mengapa pada tanggal 10 Januari saham OASA tidak terkena ARB, padahal ditutup di harga Rp146, sedangkan tanggal 9 ditutup di Rp680. Ini penjelasannya. Karena bertepatan dengan tanggal cum date, maka harga penutupan yang dipakai oleh bursa pada saat tersebut adalah harga teoritis. Dengan demikian, pada tanggal 9 Januari 2023, penutupan saham OASA dianggap dilakukan di harga Rp133. Jadi, transaksi saham OASA di tanggal 10 Januari 2023 yang ditutup di harga Rp146 sebenarnya naik Rp13 atau 10%. Masih dalam batas arah. Karena harga teoritisnya di angka Rp133. Nah, menurut saya yang perlu dipertanyakan adalah mengapa harga rate OASA ditentukan hanya sebesar Rp100 per lembar. Karena kita tahu bersama bahwa harga OASA pada saat cum Rp680.
hampir 7 kali dari harga REITs-nya, Rp100. Umumnya harga REITs memang diberikan diskon, namun mestinya masih dalam batas yang wajar. Sebagai pembanding, berikut beberapa harga REITs yang memang mendapatkan diskon. Oasa pada tanggal 21 Oktober menentukan harga REITs di Rp100, padahal harga penutupan saat itu Rp980. Harga REITs lebih kurang hanya 10%. Bandingkan dengan BRIS yang pada tanggal 8 Desember 2022 menentukan harga REITs Rp1.000. Dengan harga penutupan saham BRIS saat itu Rp1.265. Masih 79%. BBTN menentukan harga REITs Rp1.200 dan harga penutupan BBTN pada tanggal 15 Desember Rp1.390 atau 86%. Bahkan Agro dan Excel menentukan harga REITs-nya 100% pada saat itu. Saya coba melakukan pengecekan terhadap kepemilikan saham Oasa pada saat menentukan harga REITs Rp100 pada saat RUPS. Apakah pemegang sahamnya sudah berbeda dengan pemegang saham saat ini? Ternyata pada saat RUPS menentukan harga REITs-nya, pemegang saham Oasa 55% dipegang oleh GSU, 4% dipegang oleh PT Persindo Nusa Jaya, dan retail memegang 41%. Dengan demikian, pemegang saham saat itu masih sama dengan pemegang saham saat ini. Apakah penentuan harga REITs yang hanya 10% dari harga penutupan saat itu mencerminkan bahwa menurut pemegang saham, harga Oasa memang layaknya sebesar itu? Ini berarti peningkatan harga Oasa sampai ratusan persen dari harga REITs mencerminkan ekspektasi retail atas kinerja Oasa yang sangat berlebihan. Teman-teman bisa melihat vlog saya tentang saham gokil, di mana dalam 2 tahun harga saham bisa naik 87 kali, bukan 87%. Ini juga nggak logis dan mungkin kasusnya sama, mencerminkan ekspektasi retail yang berlebihan, sehingga kenaikan harga saham tidak logis, tidak mengikuti realisasi maupun proyeksi logis kenaikan performa perusahaan. Karena kalau harga saham sudah naik berkali-kali, beratus-ratus%, maka pemegang saham cenderung akan melepas harga sahamnya daripada menunggu keuntungan yang belum tentu sampai di atas 100% dalam waktu 1 tahun. Teman-teman, jaga kesehatan agar kita bisa melihat berapa harga Oasa sampai batas waktu penembusan nanti, tanggal 20 Januari 2023. Dan apakah akan banyak retail yang menebus hak REITs-nya, kita lihat nanti setelah masa penebusan berakhir. Semangat sehat! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.